Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama Ruang Belajar Official. Apa kabar siswa-siswa semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Dan jangan lupa selalu menerapkan prokes di rumah kalian masing-masing. Materi kita pada hari ini adalah mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu struktur teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terbagi menjadi 6. Yang pertama, kata baku. Yang kedua, kalimat langsung. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, konjungsi temporal. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Contoh lainnya, ketika kalian ingin berpidato di acara resmi, kalian juga harus menggunakan kata baku. Perhatikan contoh. Ini ada beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Ada kata abjad, kata tidak bakunya abjad. Tapi dalam segi penulisannya, huruf D pada kata baku menjadi huruf T pada kata tidak baku. Begitu juga dengan contoh seterusnya. Kata aktif, ada perubahan dari huruf F menjadi huruf P. Begitu juga seterusnya ya. Kenapa ada kata tidak baku? Itu karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya pengaruhnya adalah dialek dari daerah yang berbeda-beda. Misalnya orang Sunda identik dengan huruf P atau P, atau P menjadi P. Bisa juga kaitannya dengan logat suatu daerah. Itu yang menyebabkan ada kata tidak baku. Selanjutnya, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung menggunakan tanda kutip. Jadi, kalau kalian melihat atau membaca suatu teks berita, kalian menemukan tanda kutip di awal dan di akhir, berarti itu termasuk ke dalam kalimat langsung. Kalau ada kalimat langsung, berarti ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang telah dibahasakan kembali oleh orang lain tanpa mengurangi intinya. Kita lanjut ke contoh. Contoh kalimat langsung,
Saya harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba menulis cerpen. Ujar Hamas. Ini adalah pernyataan langsung dari Hamas. Kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Hamas mengatakan bahwa ia harus berlatih lebih giat lagi agar bisa memenangkan lomba menulis cerpen. Jelas ya, dari contoh ini bukan Hamas lagi yang mengucapkan secara langsung, tapi orang lain. Jelas ya, sampai di sini. Kita lanjut. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa termasuk ke dalam konjungsi penerang yang fungsinya untuk menerangkan suatu hal. Kata hubung bahwa pada teks berita biasanya dipakai saat perubahan dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Seperti contoh kalimat Hamas tadi ya, perubahan pernyataan Hamas secara langsung dirubah menjadi orang lain yang mengucapkannya. Contoh kalimat. Ibu memberitahukan bahwa ia tidak memasak hari ini karena sibuk mengurus warung. Contoh kedua, Budi mengatakan bahwa keluarga akan pindah ke kota sebelah minggu depan. Jelas ya, di situ ada konjungsi penerang, yaitu konjungsi bahwa. Lanjut ya. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil pemikiran. Misalnya, memikirkan, memutuskan, membayangkan, berasumsi, berprasangka, berkesimpulan, beranalogi. Ini termasuk ke dalam kata kerja mental. Ini termasuk hasil pemikiran seseorang. Contoh kalimat, kepala sekolah memikirkan solusi untuk bisa meningkatkan prestasi sekolah. Jelas ya, di situ ada kata memikirkan. Berarti dia termasuk ke dalam kata kerja mental. Jadi jika kalian membaca suatu berita atau mendengar suatu berita, kalian menemukan kata-kata memikirkan, berkesimpulan, beranalogi, membayangkan, berarti itu termasuk ke dalam kata kerja mental. Selanjutnya, keterangan waktu dan tempat. Udah jelas ya, namanya juga teks berita harus ada keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktu dan tempat diperlukan dalam sebuah teks berita sebagai kelengkapan atas isi dari sebuah berita. Jadi berita itu tidak akan lengkap jika tidak ada keterangan waktu dan tempat. Karena semuanya harus bisa dibuktikan dengan data-data yang ada. Contoh kalimat, terjadi longsor di Jalan Sibolangit Sabtu malam pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Jelas ya di situ. Kalau dikaitkan pada unsur teks berita, berarti dia ada unsurnya kapan dan di mana. Kapan terjadinya? Sabtu malam pukul 20:15 WIB. Di mana? Di Jalan Sibolangit. Jelas ya sampai di sini. Selanjutnya, kita lanjut pada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Hal ini terkait pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, yaitu urutan waktu. Jadi dalam suatu teks berita itu sudah jelas ya, ada urutan waktunya. Jadi, konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita, misalnya,
kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ini adalah termasuk konjungsi yang sering digunakan dalam suatu teks berita. Jadi kalau kalian menemukan konjungsi temporal, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.